ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa imani minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ali kulli minhum ajma'in wal malaikatil muqarrabin syulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala ta'ala wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa idza qila jeung di mana-mana diucapkeun lakum karanjeun kabeh ayyuhal kufar he jalma-jalma kafir inna wa'dallahi sanyana janji Allah hakun eta bener wasa'atu jeung ari kiamat birrobi kalawan roba wa nasbi jeung kalawan nasab la roiba hanteu aya keraguan saka keraguan biha dina eta kiamat kultum mangka ngomong aranjeun kabeh manadri hanteu nyaho kaula sadaya masa'atu hari naon itu kiamat imana dunu hanteu nyangka kaula sadaya illa dhanna angin kana sangkaan. Qala Mubarrad parantos nyarios Syekh Mubarrad asluhu asalna ayat innahnu illa nadunu dhanna wa manahnu bali hanteu aya ari kaula sadaya bimustayqinin eta pirang-pirang ngayakinkeun annaha sanyana ieu kiamat atiyatun eta bakal datang wa bada jeung dohir doharo nampak lahum ka itu kufar bil akhirati di akhirat sayiatu ma'amilu pirang-pirang perkara nu geus migawe si kufar di dunia ayat jauha tegasna pembalasanana itu kagorengan wa haqa jeung turun najala turun bihim ka ieu kufar ma perkara kanu anu aya ieu si kufar bihi kana ieu perkara yastahziun ngaguguyoankeun ieu si kufar ail adzab tegasna siksaan wa kira jeung diucapkeun al yauma dina ieu poe nansa ngantek kaula kum karanjeun kabeh natruk ninggalkeun kaula kum karanjeun kabeh pinnari dina neraka kama nasitum seperti geus mohokeun aranjeun kabeh liqa yaumikum kana papanggihna poe aranjeun kabeh hada anu ieu ayat taraktum tegasna ninggal maraneh al amala kana amal liqaihi pikeun manggihan ieu poe wa mawakum jeung ari tempat maraneh annaru eta neraka wa malakum jeung hanteu aya pikeun jalma jeung pikeun maraneh kabeh min nasirin ari pirang-pirang anu nulungan maniina pirang-pirang anu nyegah minha tina neraka dalikum ari itu siksaan bi annakum kusabab aranjeun kabeh ittakhadtum nyieun
aranjeun kabeh ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah Al-Qur'ana tegasna Qur'an huswa kana guguyon wa gharrat jeung geus nipukeun karanjeun kabeh naon al hayatud dunya kehidupan dunya hatta qultum saiga ngucap aranjeun kabeh la ba'sa moal aya ba'as wala hisaba jeung moal aya hisab. Pal yauma mangka dina ieu poe la yuhrajun moal dikaluarkeun sakabeh kafir bil bina'i lil fa'il kalawan mabni fa'il walil maf'uli jeung mabni maf'ul minha tina neraka minan nari tegasna tina neraka walahum jeung moal ari itu sakabeh kafir yustahtabun eta anu dipenta tobat kabeh aila yutlabu hanteu dipenta minhum ti si kafir ayyardu mikarido si kafir rabbahum ka pangeranana ieu si kafir bin taubati kalawan tobat wa taati jeung kalawan taat li annaha karna sanyanya na ieu taubat la tanfa'u hanteu aya manfaatna ieu taubat yauma idin dina poe kiamat. Palillahi mangka tetep kagungan Allah alhamdu alis sadaya puji al wasfu anu kasifatan bil jamili kalawan kaalusan ala wafa'i wa'dihi kana nyumponan janji Allah bil mukadzibina di pirang-pirang jalma anu ngabohongkeun. Rabbis samawati tegasna pangeran pirang-pirang langit wa rabbil ardi jeung pangeran bumi rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam khaliqi ma nu ngadamel perkara dukira anu disebut wal alamu jeung ari alam mane eta perkara siwallahi salian Allah wa jumi'a jeung dijamakeun di alam likhtilafi anwa'i karena beda-bedana macam ieu alam wa rabbi jeung ari lapad rabb badalun eta jadi badal walahu jeung kagungan Allah al-kibriya'u kaagungan al-azamatu tegasna kaagungan bisamawati di pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi halun eta jadi hal aika inatun tegasna tetep bihima di langit jeung di bumi wa huwa ari Allah al-aziz anu maha gagah al-hakim anu maha bijaksana taqaddama geus diheula maknana ya al-azizul hakim mengakhiri surah al-jasiyah bagaimana orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, bagaimana dampak orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai permainan, bagaimana akibat orang-orang yang sama sekali tidak percaya dengan apa yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa ammal ladina kafaru apalam takun ayati tutsla alaikum. Adapun orang-orang kafir ketika ditanya apalam takun ayati ayat Quran tegasna Quran
Apakah tidak ada ayat-ayat Al-Quran itu telah dibacakan alaikum kepada kalian semua? Bagaimana ketika mendengar seperti itu? Pastakbartum, mereka sombong. Takabartum, mereka sombong. Tidak pernah menggubris apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena tadi ketika mereka sudah tercabut pintu hidayah di dalam diri, ketika hati sudah tidak berperan untuk menerima iman, atau yang disebut dengan qulubul la yafqahuna biha, hati yang sama sekali tidak memahami ayat. Nah, ini yang penting. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Sebab hati itu penggerak. Jadi ada hardware, ada software. Jadi hati masuk ke mana? Perangkat lunak yang tidak bisa dilihat, tapi dahsyatnya itu hati luar biasa. Kita bisa menangis karena hati, marah kita karena desakan hati, melangkah kita karena kemauan hati. Saya barusan kalau tidak salah nulis tidak percaya sih. Masa si almarhum, anak yang soleh, anak yang baru kemarin, baru selesai dia ngaji di sini terus melanjutkan, tiba-tiba meninggal. Kenapa yang meninggal itu harus dia? Anaknya baik, anaknya soleh. Kenapa tidak reptil yang meninggal? Saya barusan menulis saya. Tapi kalau kita kan untuk yang meninggal bukan saya, doa. Udah tadi kita mengawali dengan salat go'i doa. Tapi dalam hati, nah ini hati ngomong. Malam tadi kita mendapatkan berita dari Ulfah di Yogyakarta, sesama mahasiswa. Saya mendengar dan saya tulis. Setelah aku mendengar beritamu, rasanya hatiku tak percaya. Engkau telah pergi meninggalkan dunia dan kita semua. Hanya doa yang dapat kupanjatkan untuk muridku yang tercinta. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menerima di sisinya. Tuhan, mengapa begitu cepat kau panggil dia? Masih kuingat dia mengaji bersama kita kitab-kitab suci yang selalu diajarkan di Ma'had Darushifa Al-Fitrati. Oh Tuhan, mengapa terlalu pagi kau jemput dia? Masih teringat sopan santunnya dia ketika bersama kami mengaji. Itu sepenggal syair untuk anak kita tercinta, almarhum Sirajul Milal. Itu hati yang menggerakkan. Makanya ketika ditanya, apakah kamu tidak dengar ayat-ayatku dulu dibacakan waktu kamu hidup di dunia? Apakah kamu tidak melihat ayat-ayatku, kata Allah Al-Quranul Karim, dibacakan kepadamu? Tetapi mengapa kamu sombong, tidak mau mendengarkan ayat-ayatku yang dibacakan? Oh, beda dengan santri. Santri kan ketika mendengar ayat itu tunduk, kan ngantuk. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau santri kan begitu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, zadatuhum iman, semakin besar imannya, luar biasa. Mudah. Pastakbartum,
Wa kuntum qauman mujrimin. Dengan ayat-ayatku dibacakan yang terdapat di dalam Al-Quran, kamu bukannya mentadabur itu ayat, kamu bukan menerima apa yang ada di dalam ayat, justru kamu menjadi mujrimin, semakin congkak, semakin berperilaku arogan, semakin tidak menerima, semakin terus melakukan dosa-dosa besar yang kamu perbuat. Itu kata Allah. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun, dan apabila dibacakan lakum kepada mereka ayyuhal kufar, orang-orang kafir, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah bil ba'si, dengan ba'as, haqqun, itu benar. Dijelaskan ini benar kok, inna wa'dallahi haqq. Mereka tidak percaya. Siapapun yang mengomongkan, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang menyampaikan, padahal yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Kenapa? Kearogansian di dalam diri. Kenapa? Kesombongan di dalam diri, sehingga tidak mau menerima tentang kebenaran yang Allah sampaikan, tidak menerima kebenaran yang Rasul sampaikan, tidak mau menerima kebenaran yang ulama sampaikan. Dibilang apapun mereka tidak percaya itu adalah sebuah kebenaran. Malah kata Allah, wasa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu adalah tidak ada keraguan sama sekali, betul-betul akan terjadi. Kultum ma nadri mas-sa'ah, mereka malah ngomong, aku tidak tahu apa itu kiamat, apa itu kehancuran, karena menganggap mereka itu akan selamanya hidup. Karena mereka menganggap bahwasanya di dunia ini adalah kekal. Karena menganggap mereka itu setelah kematian itu tidak ada lagi kehidupan. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya warning kepada kita. Harus berhati-hati hidup. Betul-betul harus berhati-hati hidup kita ini. Bahwasanya setelah perjalanan ini ada perjalanan lain. Dan perjalanan tersebut kita tidak pernah tahu. Mana nih? Inna nadunu ila dhanna, semuanya hanya mereka menyangka-nyangka. Wa ma nahnu bimustaqinin, aku hanya tidak pernah yakin apa itu kiamat. Masya Allah. Kalau kita kan yakin, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir, kita yakin. Karena kita belum siap. Ketika kita nanti dipanggil Allah, kita belum siap dengan amal-amal kita yang belum siap. Setuju? Belum siap amal-amal kita, dosa masih banyak. Setuju? Maksiat masih banyak. Setuju? Tapi kalau memang Allah berkehendak lain, kita tidak pernah tahu apa yang Allah putuskan kepada kita. Kita tidak pernah tahu. Hanya dengan kata-kata satu ada ridho bima qasama Allah. Kita akan selalu ridho apa yang menjadi keputusan. Itulah dampak mereka, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh para ulama. Wa bada lahum fil akhirati sayyi'atu ma 'amilu fid dunya ayajauha. Jelas kejelekan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini Allah balaskan di akhirat. Di dunia mungkin mereka tidak mendapatkan itu, seolah-olah mereka itu menang, seolah-olah mereka itu hebat, seolah-olah dunia ini digenggam oleh mereka. Malah kita ini bagaikan orang yang nempel, yang ikut nebeng di dunia ini. Kekuatan semuanya dikendalikan oleh mereka seolah-olah. Dan mereka anggap bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan segala-galanya. Kita tidak pernah berpendapat seperti itu. Apa Allah katakan? Wa haqqa bihim ma kanu yastajirun. Mereka ditempatkan dengan apa yang mereka lakukan, yaitu ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka kekal dalam siksa.
Allah mengatakan wakilal yauma nansakum natukum finnar. Dan Allah katakan hari ini kulupakan kalian untuk selalu tinggal di neraka. Kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Ay taraktumul amala liqa'ihi. Seperti kalian melupakan. Kalau waktu di dunia ini kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita nanti di akhirat. Kita akan tersimpan di dalam siksanya Allah. Masya Allah. Makanya kita tidak pernah boleh lupa. Kita tidak pernah boleh lupa. Satu waktu kita tidak pernah boleh lupa terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Allah katakan seperti ini. Mereka dilupakan dalam kegelisahan, dalam rasa sakit yang sangat luar biasa. Kita ngomong pada orang lain putar-putar, jangan-jangan kita mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kering kita, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masih. Ya Allah, tidak kuat mendengarnya saja azab itu sudah tidak kuat. Mendengar azab saja tidak kuat, apalagi merasakan azab. Mendengar orang rasa sakit, kita kan tidak, mendengarnya saja rasa sakit sudah tidak percaya, apalagi langsung merasakan sakitnya. Ini bayangkan azab akhirat. Ngeri bro. Kama nasitum liqa'a yaumikum hada, kata Allah. Kamu dilupakan seperti kau melupakan akan bertemu dengan hari ini, kata Allah. Wa ma'wakumun nar, tempat mereka itu adalah neraka. Wa ma'alakum min nasir, dan tidaklah ada pertolongan bagi mereka. Masya Allah. Kenapa tidak melakukan atau tidak ada pertolongan bagi mereka? Bukankah mereka suka beramal? Bukankah mereka bersosial? Bukankah mereka punya ilmu? Bukankah mereka punya kedudukan? Bukankah mereka care terhadap lingkungan? Bukankah mereka selalu berbuat sehingga orang merasakan dampak manfaat? Bukankah mereka selalu menceritakan tentang ayo kita bantu sesama? Tapi mengapa di hadapan Allah akhirnya tidak punya nilai sama sekali? Jawabannya adalah sehebat apapun amal, sebanyak apapun amal, kalau tidak dilandasi dengan iman, di hadapan Allah tidak ada arti sama sekali. Jadi kuncinya adalah iman terlebih dahulu. Jadi berbuat hanya semata-mata karena manusia, berbuat hanya semata-mata karena dasar sosial, karena care-nya terhadap lingkungan, tanpa bermuara kepada pondasi yang terkuat yaitu iman, tanpa bermuara pada pondasi yang kuat yaitu ajaran, nanti di sana tidak punya nilai. Makanya ngaji kita harus karena Allah. Aktivitas yang kita lakukan semuanya harus betul-betul karena Allah. Harus berlandasan iman. Ilmu dengan iman, amal dengan iman, iman dengan ilmu, amal buah daripada iman. Maka iman diimplementasikan dalam amal. Itu kan. Kalau tidak begitu tidak. Makanya yang harus diperkuat oleh kita apa dulu? Imannya dulu. Setelah iman, ilmu, baru amal. Lalu bagaimana kalau digabung? Konvergensi antara ketiga-tiganya, ya imannya, ya ilmunya, ya amalnya. Itu yang hebat. Imannya semakin kokoh, amalnya semakin banyak, ilmunya semakin luas. Itu yang luar biasa. Kalau mau satu-satu, ya tadi
Iman dulu, yo tambah dengan ilmu, yo baru implementasi dalam bentuk amal. Tapi yang barusan tadi, imannya diperkuat, amalnya diperbanyak, ilmunya diperluas. Tiga. Jadi jangan punya anggapan ketika kita berbuat baik di dunia ini semuanya akan punya nilai di hadapan Allah. Tidak. Selama perbuatan baik itu tidak berlandaskan iman, selama perbuatan baik itu tidak berlandaskan ajaran, selama perbuatan yang kita lakukan tidak bermuara kepada apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, semuanya tidak punya arti nanti di akhir. Cuma kemanusiaan aja kita lakukan, melakukan pertolongan kita kepada orang ya hanya manusiawinya saja, sebagai bentuk solidaritas sesama manusia. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan nilai di hadapan manusia, nilai di hadapan Allah, ya tadi kuatkan dulu iman kita, kokohkan dulu iman kita. Jadi berbuatnya pun atas dasar iman, berperilakunya pun atas dasar iman, melakukan apapun bermuara kepada iman. Lahirlah keikhlasan dari iman. Kenapa mereka sampai terjadi seperti itu? Wa ma lakum min nasirin. Mereka ditempatkan di dalam neraka. Mereka di sana sama sekali tidak pernah ada yang memberikan pertolongan. Ay mani'ina minhum. Jawabannya, dalikum bi annakum takhadtum ayatillahi huzwa. Awalnya itu adalah menyepelekan terhadap ayat-ayat Allah, mencemoohkan ayat-ayat Allah. Makanya kita tidak boleh menomorduakan firman Allah. Kita tidak boleh menomorduakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadikan Quran itu sebagai rujukan dalam segala perbuatan. Jadikan Al-Quran sebagai rujukan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Paham? Mengembalikan kepada Allah dengan cara apa? Ya dengan cara ngaji seperti ini, mentadabbur ayat-ayat Quran, dibacakan itu Al-Quran, ditadabbur itu ayat-ayat Al-Quran. Dampaknya adalah yang tadi, keluarlah dari kita membaca Al-Quran, dari mentadabbur Al-Quran ini, semakin kuatnya keimanan kita, semakin lebih percaya lagi dan percaya lagi terhadap apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalikum bi annakum takhadtum ayatillah huzwa. Satu, jadi faktor yang mengakibatkan dari sekian banyak. Kenapa mereka wa ma lakum min nasirin? Kenapa mereka ditempatkan di dalam neraka dan tidak mendapatkan pertolongan sama sekali di akhirat? Jawabannya adalah dalikum bi annakum takhadtum ayatillah huzwa. Karena mereka menyepelekan, ngaguguyonkeun, mempermainkan ayat-ayat Quran itu aja. Mempolitisasi Al-Quran. Al-Quran dikemukakan karena ada kepentingan tertentu. Al-Quran dikemukakan karena kepentingan politik. Al-Quran dikemukakan karena kepentingan untuk meraih kehidupan dunia. Maka jawabannya yang tadi, ketika Al-Quran sudah dipolitisasi, Al-Quran hanya dijadikan sebagai rujukan untuk kepentingan kehidupan semata, bukan karena semata-mata karena Allah. Wa ma'wakumun nar malakum min nasir. Awas hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori itu. Mempolitisasikan Al-Quran, ayat Al-Quran hanya dipermainkan semata. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, ini hampir terjadi kepada setiap manusia. Hampir terjadi kepada setiap manusia. Ini dia apa itu? Yang menjadikan ditempatkannya manusia di dalam neraka, tidak mendapatkannya pertolongan sama sekali dari adab Allah. Wa gharratkumul hayatud dunya, telah menipu kepada mereka,
tentang indahnya kehidupan dunia, sehingga mereka mengatakan la ba'sa wala hisab. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, dan tidak ada yang namanya perhitungan nanti di akhirat. Kehidupan dunia telah melupakan segala. Karena kita terobsesi pada kehidupan dunia, yang dicari adalah halawat dunia, dunia yang hijau, dunia yang indah, lupa segala. Kehidupan dunia yang Masya Allah. Saya habis asal tadi pertama diam di wilayah Pondok SD. Ya Allah, baru melihat menyaksikan kehidupan dunia yang tidak ada apa-apanya. Sudah mengatakan di dalam diri ini indah, betah. Setelah itu naik ke atas, melihat got, melihat pepohonan, saya pun mengatakan di dalam diri indah, hampir melupakan darat dikit berlalu. Tuan-tuan semua hayat dunia telah menipu kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kedudukan, harta, jabatan. Makanya tidak kaget ketika ada orang yang mendapatkan harta dengan segala cara tanpa membicarakan tentang halal dan haram. Karena mereka sudah punya anggapan, yang penting aku puas di dunia. Biar tidak kebagian apapun nanti di akhirat. Alhamdulillah. Kalau kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada keseimbangan. Dunia ini banyak, tetapi kita jauh lebih ingin bahagia itu di akhirat dan terhindar dari api neraka. Wal yawma yahrujun. Hari ini mereka tidak pernah akan keluar dari neraka. Minha, dari neraka. Walahum yusta'tabun. Dan mereka tidak diminta untuk bertobat. Enggak ada yang mau jadi akhirat terus tobat lagi. Tidak berlaku sama sekali. Tidak berlaku tobat di akhirat. Gak berlaku lagi melogat nanti kamu setelah menjadi ulama besar kamu di sana. Makanya hari ini ngaji harus benar-benar. Menyesal nanti itu tidak ada arti. Mengapa aku dulu? Mau ngomong apa? Mengapa dulu? Hari ini yang harus kita lakukan dengan maksimal. Sekian tahun yang akan datang kau mengatakan menyesal aku dulu mengaji tidak serius, menyesal aku dulu sekolah tidak serius, menyesal aku dulu kabur terus, menyesal. Enggak ada artinya. Selesai enggak? Udah terjadi semua. Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dibuat kejo lagi. Iya. Sudah selesai. Di sana sudah selesai. Kalau hari ini di dunia ini ya masih bisa kita berdoa. Masih kita bisa tobat. Mengakhiri ayat ini, walillahi hamdu rabbis samawati wal ardh wa rabbil alamin. Walahul kibriya bis samawati wal ardh wa huwal azizzul hakim. Puji hanyalah bagi Allah. Allah sebagai yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai seluruh alam. Yang dimaksud dengan alam adalah masing Allah, sesuatu selain daripada Allah. Walahul kibriya, dan kepunyaan Allah adalah keagungan. Manusia tidak punya keagungan, tapi keagungan hanyalah milik Allah. Di samawati wal ardh, di langit maupun di bumi, semuanya adalah milik Allah. Wa huwa, dan Allah itu al-aziz, maha gagah, al-hakim, maha bijaksana. Itu akhir daripada surah Al-Jathiyah, dan kita akan masuk nanti ke surah Al-Ahqaf. Wallahu a'lam. Syukran ya Rabbi, syukran.